Jaya, sebuah nama yang berasal dari dua kata, yaitu Manon yang berarti Cipanon atau air mata, dan Jaya yang berarti kejayaan atau kejayaan. Manon Jaya diambil dari penggalan kalimat Cipanon Kajayaan atau air mata kejayaan. Letak geografis Manon Jaya terletak di sebelah timur Tasikmalaya, berjarak kurang lebih 12 km. Dulunya merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang waktu itu masih bernama Kabupaten Sukapura. Dilihat dari bukti-bukti peninggalan sejarahnya seperti Masjid Agung Manon Jaya dan daerah kompleks makam Tanjung Malaya. Masjid Agung Manon Jaya dibangun pada tahun 1832, berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Sukapura dan proses berdirinya ibu kota Tasikmalaya. Hingga kini, masjid atau disebut kaum masih berdiri megah. Kondisi keaslian bangunannya masih tetap terjaga dan terawat, dan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Di daerah ini, seperti halnya daerah lain, di Kecamatan Manon Jaya juga merupakan daerah santri atau pelajar agama Islam di pondok-pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang terkenal di wilayah ini adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda. Manon Jaya adalah sebuah kecamatan yang tergabung dalam beberapa desa, di antaranya Desa Kamulian dan Desa Manon Jaya yang kami kunjungi untuk dilaksanakannya observasi dari perkembangan ekonominya, baik dari sektor perdagangan, peternakan, pertanian, dan pariwisata. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah. Adapun sektor penggerak utama perekonomian di Kecamatan Manon Jaya adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Pasar Manon Jaya menjadi salah satu pusat perdagangan yang ada di Manon Jaya, yang menjual berbagai komoditas, baik itu makanan, pakaian, ataupun peralatan rumah lainnya. Di Pasar Manon Jaya, tempat beredarnya keuangan secara bebas, sehingga akan ikut membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Manon Jaya. Sebagai data, peredaran uang di Pasar Manon Jaya sebesar 100 juta per hari. Kedua, pertanian. Daerah Manon Jaya merupakan salah satu daerah agraris yang banyak menitik beratkan pada sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupan. Penanaman padi menjadi bagian dari kegiatan pertanian yang ada di Manon Jaya, dengan menghasilkan 10.000 ton padi per tahunnya, serta banyak juga menghasilkan ubi-ubian, buah-buahan, dan banyak juga buah yang lainnya. Ketiga, peternakan. Kegiatan pengembangbiakan hewan peliharaan di Manon Jaya cukup signifikan, dengan dibuktikan adanya pasar hewan yang menjadi pusat perdagangan hewan di Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Peternakan di Manon Jaya berupa peternakan sapi, domba, dan unggas yang lainnya.
Keempat, pariwisata. Manonjaya merupakan salah satu bagian dari kota Santri dan menjadi sumber sejarah berdirinya Kabupaten Sukapura, Cikal Bakal Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadikan destinasi wisata religi dan sejarah berupa Masjid Agung Manonjaya yang telah berdiri sejak tahun 1832. Jembatan Cirahong sebagai bukti sejarah peninggalan penjajahan Belanda, dan Situ Cilambu yang menjadi sumber irigasi dan wisata, serta masih banyak juga yang lainnya. Dari 4 sektor tadi, perdagangan, pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bagian dari pendorong perekonomian yang ada di Manonjaya. Perekonomian akan dapat tumbuh dengan baik apabila adanya kerjasama antar berbagai unsur elemen, baik itu pemerintah ataupun masyarakat, sehingga wilayah Manonjaya akan dapat menstabilkan perekonomiannya, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Peredaran uang yang banyak pula akan ikut serta membantu menumbuhkan perekonomian yang ada dalam suatu wilayah.